Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Oke, langsung saja teman-teman, kita lanjutkan video yang sebelumnya, yang kita masih membuat Laravel ya. Nah, untuk sekarang, mungkin sudah terlihat jelas hasil akhirnya, yaitu akan seperti ini hasil final ya. Tapi kita akan bertahap. Yang akan kita buat pada kali ini adalah, ini dia, di mana halaman web kita bisa menampilkan data yang berada di dalam database, juga bisa menambah data atau create. Bisa read, create, serta ini dia. Ini bagian dari create buat validasi data saat mau input. Jadi ketika ingin menambah data, ya ini read, lalu ini create, ada di post. Nah, ketika datanya kosong, maka akan muncul title still empty, content still empty, dan ini masih salah ya, mungkin kita nanti benarkan nanti, saya benarkan nanti ya, seperti itu. Akan muncul validasi datanya. Lalu yang terakhir, memberikan alert ketika sukses menyimpan data. Sebagai contoh, saya masukkan seperti ini. Lalu konten tanpa gambar ya, karena gambar saya kasih pilihan, dia tidak masalah. Nah, ini dia, akan muncul alert ataupun ya alert ya, berhasil tambah data gitu. Dan ini dinamis ya, misalkan ingin edit, delete, dia akan berubah. Berhasil tambah data, lalu pencet. Dan ini adalah gambar default. Oke, ketika tidak ada gambar yang ditambahkan, maka gambar ini yang muncul. Ketika ada gambar yang ditambahkan, maka gambarnya akan muncul. Nah, penting untuk sekarang yang akan kita perbaiki dari ini adalah di sini akan ada nomor ya. Lalu kemudian komennya kita hapus terlebih dahulu. Gitu. Oke, langsung kita kembali ke project kita, yaitu yang berada di IDN, lalu di Laravel ya. Latihan Laravel di sini project latihan, kalau nggak salah ini. Ya, project latihan. Ada spasi titik. Lalu kita buka besar. Ya, ini dia. Kemarin kita sudah sampai query builder. Ini adalah query builder. Nah, yang sekarang mungkin kita tidak menggunakan query builder ya, karena lumayan banyak yang dibuat. Jadi mungkin untuk coba controller kita tidak gunakan lagi, karena kita akan membuat proses CRUD ya, CRUD, maka kita akan membuat controller yang lain. Kita close dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat controllernya terlebih dahulu, karena yang controller pertama atau coba controller sudah tidak digunakan lagi, tapi bisa disilang saja, disimpan, tidak perlu dihapus. Lalu kita buat controller baru. Caranya silakan buka CMD ya. Lalu ketikkan di sini make controller. Nama controllernya adalah bebas. Untuk kali ini saya menggunakan post controller. Lalu kita tambahkan resource. Oke. Kalau sebelumnya kita membuat coba controller tanpa menggunakan resource, nah hasilnya adalah kosongan seperti yang bisa kita lihat. Ini tidak ada fungsi-fungsi tambahan. Sedangkan jika kita ketikkan resource di belakang, maka akan otomatis ditambahkan di dalamnya fungsi-fungsi untuk melakukan CRUD. Enter. Sudah terbuat. Lalu kita coba lihat di sini ya, post controller. Nah, di dalamnya sudah ada fungsi-fungsi baru, fungsi-fungsi yang otomatis dibuatkan. Yang pertama index, yang biasanya digunakan untuk read. Lalu kemudian create, yang untuk create ya. Lalu store itu untuk simpan, proses simpannya ya. Create kan untuk menuliskannya, lalu store untuk proses menyimpannya.
lalu show untuk menampilkan detail datanya, edit, update, lalu kemudian distro untuk delete. Jadi singkatnya, dengan menambahkan resource di belakang, maka otomatis Laravel akan membuatkan sebuah controller yang di dalam controller itu terdapat kelas, okay? Dan di dalam kelasnya ada beberapa fungsi untuk melakukan CRUD yang mungkin kita akan perlukan begitu. Selanjutnya kita akan membuat tampilan ya. Kalau seperti ini kan masih belum ada, istilahnya ini adalah latar belakangnya. Kemudian kita buat tampilannya yang berada di resource views. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat sebuah folder baru atau file baru dengan nama app.blade.php. Nah, di dalam app ini adalah sebuah layout yang akan kita gunakan berulang di beberapa file. Oke, gitu. Lalu kemudian kita bikin lagi sebuah folder, dengan foldernya post. Oke, lalu dalam folder post kita bikin satu file yang bernama index.blade.php. Yang mana index adalah halaman utama, jadi halaman utamanya adalah index. Lalu app nanti akan dikaitkan ke dalam index sebagai layoutnya. Nah, di app.blade.php kita buat sebuah struktur sederhana dari HTML. Type HTML. Atau mungkin seperti ini aja biar cepat. Enter. Nah, ini ya. Ini adalah struktur sederhana dari HTML yang mana akan kita gunakan berulang. Cara menggunakannya, ini kita bisa, ini dulu title-nya. Untuk percobaan kita gunakan test, lalu body, lalu save, lalu index. Cara memanggil app.blade.php adalah dengan menggunakan extend. Add extend, lalu dalam kurung kita panggil nama filenya, atau nama file yang pertama saja, yaitu app. Udah cukup sampai situ. Lalu kalau kita kontrol klik akan terhubung ke sini. Lalu coba kembali Hello Blade, mungkin kita bisa hapus. Oke, jadi kita tambahkan satu lagi di atas yang kita buka, yaitu controller. Oke. Jadi gini kita akan selalu berputar pada 3 file ini, yang mana ini adalah root, controller, app. Ataupun ini view ya, dua ini adalah view. Ini yang jadi utamanya. Oke. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, MVC model view controller. Oke. Jadi modelnya mungkin tidak kita tampilkan ya, karena sudah seperti itu. Jadi penghubung antara model dan juga view, yang mana view adalah ini adalah controller. Di sini kita tambahkan sebuah fungsi yang fungsinya itu menampilkan si index. Lalu ini akan dikirimkan ke dalam web. Langsung praktekkan. Contoh kita sebagai testing, return view, Nah, pertama apa yang akan kita panggil? Yang akan kita panggil adalah berada di resource view post, ini dia index. Oke. Sedangkan index, kita tuliskan dulu index. Index berada di dalam folder post, maka kita tuliskan postnya juga, post titik save. Gini, kalau kita kontrol klik maka dia akan terhubung ke sini. Gitu. Sudah, lalu kita beri titik koma.
save. Lalu setelah itu di dalam web.php kita panggil fungsi indeksnya. Kita akan tuliskan di sini saja. Oke. Pertama, ini deh. Seperti yang sudah ada di dalam sarannya, ketika sudah dinyalakan kode IOM-nya, maka akan muncul rekomendasi katanya. Coba kita selesaikan aja. Ya, sampai sini ya. Save. Jadi ini routing ya. Karena kita akan get data, ya kita gunakan get saja. Atau kita akan menggunakan resource saja. Resource. Oke. Resource bukan resources. Lalu untuk URL-nya kita menggunakan post. Post S. Oke. Lalu kenapa ini masih kuning? Karena kita belum menambahkan di dalam atas ini. Dan juga kita belum menambahkan fungsinya, kita sudah ada. Ini ya. Kita tidak menggunakan coba controller, akan tetapi menggunakan post controller. Ini deh, post controller muncul. Lalu nama kelasnya yang akan kita gunakan adalah kelas index. Kelas index. Save. Nah, ini dia kenapa masih kuning, karena di sini ditulis result expression to be string, tapi malah array yang kita kasih. Kenapa array? Ini deh. Salah ya, bukan array. Tapi ini kita menggunakan string. Lalu kita hapus indeksnya. Kenapa indeksnya dihapus? Karena yang namanya indeks itu akan otomatis terbaca terlebih dahulu, walaupun itu fungsinya, gitu ya. Jadi tanpa kita menuliskan indeks, maka otomatis fungsi indeks, ini kan nama fungsi ya, yang berada di dalam kelas post controller akan terbaca. Kalau kita control klik di post controllernya, nah ini dia, akan terhubung ke sini ya. Tanpa kita harus menuliskan indeksnya, maka indeksnya akan otomatis terbaca. Lalu save dan kita coba. Pertama kita running dulu. PHP artisan serve. Enter. Control klik. Oke, ini dia. Ini adalah halaman utama ya. Kalau kita ganti URL-nya dengan tambahan post. Enter. Sorry, salah ya. POSTS. Cukup sampai sini. Tar. Ada kesalahan. Slash. POSTS. Coba. Nah, sudah terhubung dan sudah muncul. Oke. Jadi kita bisa silang index.php ini yang muncul ke halaman menggunakan layout yang berada di app.get.php. Selanjutnya kita akan buat ini dinamis mengikuti halaman yang akan kita gunakan, karena halaman bukan hanya indeks. Di sana ada halaman untuk membuat data, halaman untuk mengedit data, dan juga mendelete data. Maka kita buat dia untuk title dan juga isinya. Dan juga nanti mungkin jika kita menggunakan CSS dari Bootstrap, maka kita akan buat dia dinamis mengikuti halamannya, gitu. Selanjutnya kita akan ganti dulu title-nya, bertahap ya, dengan yang lebih mudah. Title-nya kita sebenarnya ada cara cepat, yaitu menggunakan B section ya. Nah, B section ini dari apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah dia ada ekstensi yang memudahkan kita untuk menuliskan seperti ini. Nah, namanya sectionnya itu bebas. Yang penting sesuai dengan yang akan kita tuliskan nanti di sini.
Misalkan, karena ini untuk title, maka kita bisa tuliskan title. Section title. Title-nya apa? Misalkan home, post. Atau mungkin kita tulis halaman utama aja. Save. Lalu, di app, kan kita akan masukkan ini, section ini, ke dalam sini. Maka kita cukup panggil dia. Panggil sectionnya menggunakan yield ataupun add yield. Namanya tadi apa? Title. Save, lalu kita coba lihat. Reload. Maka ini akan berubah menjadi halaman utama. Begitu. Dan akan berlaku seterusnya juga. Berarti tinggal di indeksnya. Nah, kita bikin sebuah section. Dan mungkin kita coba section content. Section content. Yang mana nanti akan kita isi dengan table ya. Tadi kan bentuknya table kalau nggak salah. Dan akan dipanggil atau letaknya itu berada di sini nih. Berarti tinggal kita tuliskan aja di sini. Apa tadi? Yield content. Save. Begitu, cukup sampai situ. Misalkan kita ingin tambahkan lagi CSS, cukup kita tambahkan di sini this section, nama CSS. Lalu kita panggil juga di sini add yield CSS, gitu ya. Berarti karena kita mungkin akan menggunakan bootstrap biar enak, berarti tinggal kita tambahkan bootstrap. Cari bootstrap k, lalu kita cari CDN-nya. Ini link sampai ujung. Ctrl C. Sip, kita taruh di sini. Save. Udah. Kita menggunakan CDN bootstrap, CDN online-nya. Oke, lalu konten ya. Mungkin kita bisa lihat. Ini mungkin dia akan menggunakan apa nih? Kontainer terlebih dahulu. Tuh. Kita coba cari di bootstrap. Ya, I'm sorry for maaf, ini barusan saya pause. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita akan menggunakan card sebagai pembungkusnya. Oke, silahkan buka bootstrap di bagian card, lalu kita akan gunakan yang ini, header dan footer. Oke, header footer kita copy semuanya aja. Kita nanti hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, di bagian konten kita akan masukkan isinya. Ctrl V. Oke, save. Nah, ini dia. Coba kita lihat dulu. Halaman utama, reload. Nah, oke. Berarti Laravelnya jalan dan semua berjalan. Tinggal kita tambahkan kontainernya agar dia ke tengah. Kontainer. Ctrl X, taruh di bawah, save, reload. Nah, oke. Atau mungkin kita kalau ingin lebih kecil lagi bisa pilih-pilih yang berada di kontainer. Kontainer ini dia. Kita sesuaikan aja. Kalau small ya berarti ntar seperti ini ya. Kita 100%-nya 540 kali 720. Ya begini. 100% ketika layarnya extra small,
Ketika small maka dia akan berubah seperti ini. Kalau layarnya extra large maka px-nya akan seperti ini, segini gitu. Gitulah ya. Ini kita gunakan kontainer aja biar nggak ribet. Oke, udah cukup. Lalu kita ganti headernya menggunakan postingan gitu ya. Postingan save cat header. Biar nggak bingung, kita jadikan sebaris saja. Save. Lalu di bagian card body ini berisi 3 item. Yang pertama ini bisa kita hapus sebenarnya. Card body kan dia ada di sini. Oke, refresh. Postingan. Card body kita hapus semuanya. Oke, kita hapus semuanya. Hapus semua dan kita ganti menggunakan table. Silahkan cari table. Sebentar, table tadi ada di media tables. Langsung copy aja yang ini ya. Cukup sampai satu data aja. Mungkin sebagai contoh, kita ambil semuanya aja nggak apa-apa ya. Ctrl C, Ctrl V. Gini. Lalu dari TR sampai kelebihan sampai sini kita kasih tab. Nah, biar sedikit rapi. Salah ya. T-body kita mundurkan. Udah cukup sampai sini. T-body dan T-head. Save. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, begini ya. Lalu kita tambahkan sebagai kepala atau header untuk tabelnya, kita kasih dark. Gitu. Berarti kita tambahkan tabel drag di dalam row tr. Atau bisa di th, table head ya. Ini t-head. Kita tambahkan kelas table dark. Save, lihat, reload. Nah, begini ya. Lalu kita akan bagi kolom. Yang pertama adalah nomor, lalu yang kedua adalah ID, yang ketiga judulnya. Jadi gambarnya kita hilangkan dulu, udah kita nggak usah pakai gambarnya. Pertama adalah nomor urut ya, nomor biasa, lalu ID, kemudian title, baru konten, lalu action gitu. Langsung ke sini. Pertama adalah nomor titik, lalu sini ID, kemudian title, lanjut lagi sini konten. Nah, yang terakhir kita tambahkan satu lagi untuk action. Save. Oke. Nah, untuk datanya ini aja biar agak rapi. Oke, udah langsung kita hapus aja karena yang kita butuhkan hanya satu data. Lalu kita akan melakukan perulangan di sini nanti gitu. Sini kita perulangan menggunakan for else. Oke. Pertama kita ganti di sini post as, kita taruhlah di sini row. Oke. Post sebagai row, lalu begini. Yang ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Nah, baru nanti ini kita sesuaikan dengan misalnya data lah. Kita biarkan kosong dulu.
Oke, yang pertama adalah nomor. Maka nomor kita gunakan increment. Oke, kita tambahkan increment di sini. Berarti kita sebelumnya tambahkan dulu PHP, definisikan terlebih dahulu. Nah, ini kita pakai i aja biar gampang. I kalian 1, maka di sini taruh incrementnya i plus plus. Save. Kemudian, nah ini dia post. Kita belum definisikan apa itu post ya, variable post. Nah, kita definisikannya atau ya kita beri nilai dia di dalam folder, di dalam file post controller. Di sini sebelum kita return view post index, nah kita kasih dollar dulu deh. Dollar post. Post itu apa? Post itu berisi dari ini deh. Post al. Coba al dulu. Oke, begini ya. Nah, ini post belum ada. Kenapa merah? Karena di atas belum terhubung ke dalam model. Jadi post yang kita maksud adalah post yang berada di dalam model. Ini klik. Oke, kalau kita kontrol klik ke sini, maka dia akan langsung dipindah ke model post gitu. Karena model post ini dia menyimpan ID juga. Ini coba kita save. Coba kita reload. Nah, masih belum ya. Coba kita kembali lagi. Oke, belum terpanggil ya ternyata post ini. Kalau kita lihat sini, variable post not what never used atau dideklarasikan. Simbol post dideklarasikan tapi belum digunakan. Cara menggunakannya gini. Kita buat array. Kita tulis saja post. Yang mana ini nanti akan dipanggil di dalam indeks sebagai ini, gitu ya. Jadi kita sesuaikan menggunakan tanpa s. Lalu berisi apa? Berisi dari variable post yang ada di sini. Post. Lalu sudah koma. Kita lupa menambahkan koma di sini. Nah, menambahkan koma lalu save dan pastikan ini sesuai dengan yang berada di sini. Post. Oke. Atau mungkin sekalian aja ya. Lalu kita panggil. Pertama adalah ID-nya. Berarti ini dia. Row yang kita panggil adalah ID. Yang kedua, row yang dipanggil adalah title-nya. Yang ketiga, row yang dipanggil adalah kontennya. Dan yang terakhir, ini adalah action. Di sini akan saya beri 3 tombol. Yang pertama adalah ini asal aja yang button ya. Tapi kita pakai A aja. Atau ini nih biar rapi. Kita cari di sini button. Oke. Untuk detail kita akan menggunakan success. Ya, success button. X. Ctrl C. Ctrl V. Begini ya.
save, lalu shift down. Untuk yang kedua, kan yang pertama detail, kita ganti detail dulu. Detail, lalu yang kedua adalah update atau edit aja. Edit. Berarti yang di sini kita beri warning ya. Dan yang ketiga, delete. Delete kita beri BTN danger. Nah yang ini success warning danger itu harus sesuai dengan yang berada di bootstrap. Sukses adalah yang hijau, warning kuning, danger warna merah. Ini. Oke. Kembali lalu kita save, udah. Coba cek. Nah, oke, sudah muncul ya. Pertama ID-nya ini kok ada ini, oh ini ketambahan berarti. Nah, tambahan 1. Oke, ID-nya, title-nya, dan juga kontennya. Sedangkan ini mungkin belum rapi, kita rapikan sedikit. ITD, kita beri kelas di Bootstrap yang membuat display menjadi flex, ini dia, di flex. Nah kita atur justify content center dan legend item kita center juga. Oke, begini. Untuk action, mana dia di atas, kita beri kelas text center, save. Oke. Nah, ini kita bisa atur jaraknya dengan, saya lupa. Kita cari coba di sini cap. Tapi kita gampangnya gini aja. Margin left ya. Sorry. Margin star atau margin star, margin n 1. Sorry. Marginnya kita taruh di sini. ME 1 lagi ME 1 terakhir ME 1 save, reload, sip, sudah ada jaraknya. Ini saya kira sudah cukup. Gini. Untuk mengatur urutannya, saya ingin yang muncul paling atas adalah yang paling lama, yang terbaru ya, yang artinya ID-nya paling baru. ID-nya 1 itu yang paling lama ditambah, yang 5 itu yang paling baru. Maka saya ke post controller, lalu atur di sini. Oke. Pertama postnya bukan, tapi kita menggunakan order by ini dia. Order by ID, menggunakan ID saja dengan urutannya descending sudah. Coba kita lihat. Ya, kita ternyata lupa ya menambahkan di dalam ini, setelah dalam post controller, setelah ini kita harus tambahkan get. Nah, baru setelah itu muncul. Nah, okay. Kalau misalkan kita tambahkan paginet seperti ini. Paginet itu ini ya.
boleh kita tambahkan paginet, tapi mungkin ya ini mungkin saja mungkin akan ada error ya. Kita boleh coba dulu. Paginet taruhlah 3. Lihat hasilnya. Nah, tidak ada di bawahnya, belum ada paginetnya. Oke. Ya, maaf saya pause tadi, lalu sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana cara mengatasi agar tampilannya tidak seperti ini untuk pagination ya. Coba kita kembali ke app service. Pertama, tadi kan ada di index.b.php. Nah, ini sudah saya pindah ya. Tadi kalau nggak salah posisinya berada di sini. Coba kita lihat lagi. Nah, dia berada di atas. Ya, dan saya ingin pagination-nya itu berada di bawah. Maka gampang saja tinggal kita pindah ke bawah. Dengan cara Alt down. Ya, dia berada di luar table ya. Tapi masih berada di dalam div card. Kalau nggak salah. Card body. Begitu. Lalu, sekarang kita atur agar kan istilahnya bootstrap-nya belum berjalan ya. Atau mungkin bootstrap untuk pagination-nya itu belum jalan. Nah, gampangnya tinggal kita langsung cari ke provider. Lalu klik app service provider.php. Oke, di sini. Lalu kita isi di bagian put ya. Di sini tuliskan pagination. Nah, paginator ya. Paginator ini dia akan terhubung ke Illuminate Pagination, bukan yang di atas, tapi yang ini ya. Klik, maka dia akan di atas, maka yang di bagian atas akan otomatis tertambah paginator gitu. Lalu titik 2, use bootstrap 5. Lalu tutup kurung dan titik koma. Oke, sebentar. Nah, cukup sampai sini saja, tidak ada tambahan yang lain. Lalu coba kita lihat di halamannya, reload, maka dia akan berubah. Ya. Kalau kita klik nomor 2, ya akan terhubung ke halaman paginator yang nomor 2. Kalau kita kembali ke yang nomor pertama, berarti sudah berjalan. Read sudah berjalan. Sekarang kita akan tambahkan satu tombol, mungkin berada di atas ini, sekaligus kita akan beri margin ya. Ini terlalu mepet, boleh kita ke index.b.php, lalu di mana ya kontainernya, cobalah kita tambahkan mt kita tambahkan 5 ya, paling maksimal itu 5. Reload, dia akan turun ke bawah. Mungkin cukup sampai di sini saja, tidak perlu tambahan lain ya, gitu. Atau mungkin coba kita tambahkan pt. Oh, tidak mungkin pt ya. Coba pt 5. Hasilnya akan lebih turun lagi. Mungkin cukup sampai di sini. Oke, sekarang kita akan tambahkan sebuah tombol berada di header ya. Nah, ada di sini. Atau kalau sulit, kita coba dulu. Gitu ya. Nah, kita pertama bungkus dulu si postingan ini dengan heading. Coba kita cari heading. Heading. Nah, kita gunakan H3. H3 ya. Coba kita gunakan H3. Ctrl X, V, save, lihat. Ya, cukup. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi satu tombol
untuk pindah halaman. Pertama kita bikin A. Nah, lalu kita bikin button. Gitu. Jadi buttonnya itu dibungkus sama A. Dan mudah, kita kasih enter. Lalu penutup A ada di bawah. Button kita tulis isinya, mungkin tambahkan apa namanya? Tambah data, oke, atau tambah postingan aja ya. Postingan, save. Kita tambahkan pertama kelasnya PTN apa ya? Kita gunakan PTN primary aja. PTN primary, lalu kita lihat save. Lihat, nah, reload. Nah, dia akan berada di bawah. Nah, kenapa belum ada bungkusnya? Karena kita lupa menambahkan satu lagi. BTN primary sebenarnya sudah. Oh, ini dia ada petik. Nah, sekarang coba kita taruh dia berada di sini. Yang pertama kita tambahkan di card header ya. Bukan, kita ini di A ya. Kelas text and belum pindah. Artinya kita tuh lupa menambahkan satu hal lagi, yaitu tambahkan atau kita rubah si ini ya, si A nya ini menjadi blok dulu, baru kita bisa taruh dia di N gitu. Text, display log save, reload. Nah, dia berada di samping. Oke, sebenarnya cukup seperti ini, jangan agar tidak berlebihan ya. Lalu setelah itu kita ganti, kita sedikit ubah juga. Kayaknya ini ada typo ya, detail. Sudah. Lalu data sudah tampil, tinggal kita arahkan si tombol yang mana tadi? Tombol tambah postingan ini mau diarahkan kemana? Kan ini masih kosong. Nah, sekarang kita bikin file baru terlebih dahulu. Di post, bikin file baru dengan nama bebas ya, apa saja. Saya akan tambah create. Saya akan beri nama create dengan blade.php. Nah, gitu. Lalu kita coba, kita tambahkan di sini untuk mengetes. Kita tulis tes, gitu aja. Lalu di dalam controllernya, ini di sini udah nggak perlu. app.blade.php. Oke, mungkin kita akan perlukan tapi nanti ya. Create, index masih perlu, post sudah tidak perlu. Oke. Jadi ini dia seperti yang saya katakan, penghubung antara view, create ini sudah berada di dalam, ini masih dalam view ya. Penghubungnya adalah penghubung create dengan database. View dengan database adalah controller. Maka kita gunakan controller. Caranya kita gunakan fungsi yang kedua, yaitu create. Pertama, untuk pengetesan seperti yang di atas, return view, arahkan ke ini dia. Ke mana tadi? Ke sini. Arahkan ke sini. Pertama tuliskan foldernya, baru filenya. Foldernya post titik create save. Kalau kita kontrol klik, dia akan terhubung ke sini. Lalu kita coba akses menggunakan web PHP. Ini dia. Kita bikin routing baru. Nah, untuk routing ya, sebenarnya ini nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang aja. Oh maaf, kita mungkin nanti aja karena ini kan untuk
prosesnya. Kita coba tesnya dulu aja. Set, kembali lagi. Save dulu, lalu ke indeks. Kita arahkan ke file yang sana. Root. Ini dia, root post create. Save root post create, yang mana dia akan terhubung ke post create-nya. Gitu. Coba kita cek dulu. Reload. Nah, ada error. Oke. Yuk kita coba tambahkan di bagian di web PHP dengan routing yang mengarah ke kelasnya. Root get. Kita menggunakan post controller. Post controller yang mana ini? Post create. Create. Yaps. Kita coba dulu. Nah, kalau diklik menuju ke halaman testing begitu. Berhasil ya. Lanjut. Setelah itu kita akan editing di bagian post create-nya. Di post PHP sama ya, kita hampir mirip dengan yang ada di sini, bedanya kita tidak menggunakan tabelnya aja. Ini dia, tabelnya kita hilangkan nanti. Ini tinggal copy saja semuanya, Ctrl A C, taruhkan di sini, Ctrl V. Oke, lalu di bagian tabel tutup dan dihapus. Save, lihat, tambah posting. Oke, masih kosong ya. Nah, jika tombolnya kita akan menuju ke bukan tambah postingan, tapi kembali aja. Kembali. Berarti kita arahkan ke indeks. Yang mana di bagian routingnya pun kita harus tambahkan juga indeks. Nantilah. Setelah itu ke ini dulu, ke sini kita cari di Bootstrap dengan nama input atau form aja. Form. Salah. Sorry. FORM. Oke, kita akan menggunakan form yang mana ya? Sebentar. Kita menggunakan input saja, yang tadi input. Oke. Menggunakan input yang sudah ada di sini, yaitu yang large aja. Ini. Kita langsung ini. C, create, V. Save. Nah, kita butuh pertama title, yang kedua adalah content. Shift down. Oke. Coba kita lihat hasilnya.
Nah ini dia, mungkin kita bisa hapus dulu biar nggak error. Nah ini dia, atau agar lebih mudah sebentar ya, kita akan pakai yang ini saja ya, sebenarnya lebih cocok. Form control di bagian yang atas, copy semua, lalu kita gantikan semuanya mulai dari sini nih sampai sampai sini, hapus, paste, save. Kita lihat hasilnya. Nah ya, sama ya seperti ini yang kita inginkan. Lalu pertama kita ganti email address dengan title. Lalu example dengan content. Tipenya text. Label for unitas ini biarkan. Placeholder kita mungkin tidak perlu aja, kita hapus. Oke. Sudah, kita lihat lagi. Nah, nanti jadi seperti ini. Lalu coba juga kalau misalkan kita kasih P5. Lebih cocok ya, seperti ini. Lalu setelahnya kita tambahkan satu tombol di bawah. Nah ini dia, button type submit class. Pattern primary, lalu nah tombol submit. Oke. Lanjut lagi, kita sambungkan dulu. Oke, kita tambahkan form ini, lalu penutupnya jangan lupa X berada di lalu X. Oke, lalu captionnya kita ganti. Oke, sudah. Yang mana nanti ketika diklik maka dia akan tersambung ke action yang berada di sini. Oke, langsung saja ke post controller, kemudian ke fungsi store. Karena ketika indeks di sini, ketika tombol yang diklik, maka dia akan terhubung ke store. Langsung ke proses penyimpanannya. Yang pertama, kita akan hubungkan dulu fungsi ini dengan model post menggunakan variabel post, yang dimana variabel post itu menyimpan, ya dia akan menghubungkan dengan model post, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kemudian kita hapus, kita ganti dulu menggunakan post. Sebentar. Maaf, akan tapi teman-teman kita harus terhubung terlebih dahulu ke post request, yang mana kita belum membuat post request di sini. Nah, post request ini dia akan terletak di dalam HTTP. Maka tinggal kita bikin, kita arahkan di CMD. Di sini arahkan ke project latihan, lalu PHP artisan make request. Atau untuk jaga-jaga saja, lebih baik kita langsung buka dokumentasi Laravel. Langsung dicari cara pembuatan request. Ini dia HTTP request.
Sebentar saya cari terlebih dahulu. Nah, ini dia codingannya. PHP artisan make request, kemudian ini nama requestnya. Kita akan gunakan post request saja. Post request gini, kemudian enter. Maka dia akan membuatkan kita sebuah folder post request di dalam HTTP. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Ini dia hasilnya. Di sini muncul sebuah folder baru bernama request yang berisi file post request. Nah, ini dia. Kita akan menyambungkan terlebih dahulu controllernya di sini. Jadi saya ingin menuliskan post request di sini, yang mana nanti request ini akan tersambung ke sini, kelas post request. Itu ya. Sambungkan ke post request. Ini dia. Enter. Ke di atas juga sudah tersambung harusnya kalau di enter tadi. Lalu setelah itu ini kan sudah, nah ini dia muncul rekomendasi dari Kudayung. Ini benar ya, kita pengen gunakan ini. Pertama title, yang kedua itu konten. Kita tidak gunakan struktur karena terlalu ribet, sepertinya langsung ke konten saja. Itu post konten konten sama dengan request konten, lalu langsung ke post save gini, langsung disimpan karena inputan kita cuma 2. Jadi setelah selesai menginput title sama konten, langsung di save. Oke, setelah di save langsung dikembalikan. Ini dia, header redirect, langsung dikembalikan ke index HTML. Ke halaman utama, lupa menuliskan foldernya terlebih dahulu. Ini dia, tuliskan foldernya, yaitu folder post. Ini dia, post yang terus index kan ada di dalam post. Dia akan mengarah ke sini. Lalu dengan pesan, ini adalah tanda atau kunci. Ketika kunci itu ditampilkan, maka pesan yang ada di sebelahnya itu akan muncul. Kuncinya adalah sukses. Lalu pesannya, karena ini proses menyimpan, maka berhasil menyimpan data gini. Berhasil memasukkan data, berhasil memasukkan data aja. Memasukkan data gini. Lalu ke post request kita tambahkan di sini 2 hal tadi. Ini dia muncul rekomendasinya, yaitu title dan konten. Title ini gini, ketika kita tuliskan di sini require, maka artinya title ini dia wajib diisi. Ketika kosong, maka ada pesan error yang muncul. Gitu. Title required. Kemudian kalau misalkan kita tuliskan terlebih dahulu setelahnya, setelah title, yaitu konten. Habis ini kita jelaskan lagi. Nah, ini dia title dan konten. Nah, kalau misalkan title pengen dibikin dia bersifat unik atau hanya boleh ada satu title yang tidak boleh ada title yang sama gitu, judul, nggak boleh ada judul yang sama. Misalkan ketika ada judul yang bernama Aku Adalah Anak, maka tidak boleh ada judul setelahnya yang bernama Aku Adalah Anak. Maka tinggal kita tambahkan
unique post gini. Kita gunakan juga array. Nah, baru setelah itu buka kurung, tutup kurung. Kuning karena belum digunakan seperti, atau ntar akan hilang sendiri. Biarin aja dulu. Dia return. Oke. Returnnya itu yang pertama adalah title ya. Title required. Maka ketika title ini tidak diisi, pesan apa yang keluar? Misalkan nih, title wajib diisi. Gini, ini kurang. Nah, kemudian lanjut lagi ketika title bersifat unik. Maka pesan yang muncul, title sudah digunakan. Lalu setelahnya konten. Ini misalkan kontennya tidak diisi. Karena konten cuma diatur require saja, jadi pesannya cuma ada satu. Posisinya ketika konten itu tidak diisi. Maka tuliskan lalu konten sama seperti di atas, konten required. Lalu pesannya konten wajib diisi. Ini sudah selesai, disimpan. Setelah selesai, kita kembali lagi ke create.play.php. Nah, ini masih kosong. Kita arahkan ke tadi fungsi simpan, fungsi store tadi. Root post di routingnya. Setelah ke create.php dulu, ini dia. Ini routingnya mungkin akan kita kasih nama post store. Gini, lalu kembali ke routing atau tambahkan sekalian di sini metodenya itu kita pakai post. Terus di web PHP tambahkan satu routing lagi untuk, ini kan sudah ada post create, tambahkan satu routing untuk store atau simpan. Jadi kita pakai post store. Ini arahkan ke post store. Sini post store ini ganti juga store biar mengarah ke fungsi yang ada di post controller nih kan. Store, terus kasih nama routingnya itu nama post store yang akan kita pakai nanti. Gitu. Kemudian setelah itu kembali ke create.play.php setelah ditambahkan metode post. Di sini kita akan beri juga CSRF. Untuk ini adalah keamanan dari Laravel, fitur keamanan kita pakai.
kita ke kelasnya terlebih dahulu. Jadi akan kita tambahkan, sebentar, kita akan tambahkan di sini dulu. Pesannya itu ingin kita munculkan ketika error, yaitu pesan ini yang ada di request. Nah, pesan title wajib diisi ini kita akan keluarkan. Berarti ke create.php, pertama ya kita tuliskan error. Dia error. Lalu pesannya kita bungkus pakai p. Nah, di dalam sini kita panggil variabel atau ya tadi ya, message-nya kita panggil lagi message. Lalu kita beri kelas di sini biar tulisannya itu warna merah, kan dipakai Tailwind. Karena kita pakai Tailwind, Tailwind-nya belum masuk. Ya, nanti kita tambahkan Tailwind-nya terlebih dahulu deh. Oh, sebentar. Ya, kita langsung aja deh. Bootstrap berarti apa ya pesannya? Yang membuat dia pesannya itu merah. Coba kita berarti Bootstrap-nya cari yang membuat pesan itu, yang membuat tulisan merah. Font color, ya color text danger, ini dia text danger. Gini berarti text danger. Sekarang mungkin coba kita jalankan terlebih dahulu nih. Saya belum jalankan. Saya coba jalankan dulu PHP Artisan Serve. Dan pastikan XAMPP-nya nyala. Kalau teman-teman pengen jalankan juga boleh. Pastikan XAMPP nyala. Setelah itu tinggal dibuka 127.800. Ini halaman welcome-nya. Routing yang pertama itu kita pakai post ya. Ganti nama dulu. Post. Nah, masih sama ya. POSTS. Walah, gini. Karena dikembalikan ke indeks, berarti post index. Gini. Kita akses ini. Lalu dia akan mengarahkan ke sini. Harusnya. Coba lagi. Nah, ini yang saya maksud ya. Post, lalu tambah postingan. Itu, nah, ketika dipencet, pesan muncul. Harusnya. Itu malah error. Berarti tadi apa? Post is not supported. Post store supported method get dan head. Maka kita kembali lagi ke
VS Code di bagian create kalau nggak salah. Malah coba ke web PHP. Nah, langsung temu di sini. Harusnya pakai post. Oke. Ya. Coba di load lagi. Lalu dicoba forbidden katanya. Oke. Ulangi lagi. Kita lihat errornya tadi apa? Forbidden. This action is unauthorized 403. Nah, kita lupa mengganti ini. Kita coba dulu. Ganti jadi title. Kembali lagi. Dan harusnya berhasil. Kita coba lagi. Di reload. Tanpa diisi. Masih forbidden. Kita kembali lagi. Sebentar, maaf. Ternyata sepertinya saya kelupaan di bagian post request. Ini masih false. Harusnya kita ubah menjadi true dulu agar dia berjalan otorisasinya. Lalu di refresh, memastikan, dan kita coba lagi. Nah, muncul pesan errornya. Maka tinggal kita tambahkan di bagian konten, yaitu berada di create.php. Sama persis error gini. Ctrl C, tambahkan setelah text area. Diganti konten. Itu lalu dicoba lagi hasilnya. Nah, biar lebih greget, ini samping-sampingnya pun kita tambahkan merah-merah. Jadi lebih men-trigger. Biar orang ini harus mengisi begitu. Tambahkan juga di sini add error. Sekalian penutupnya. Gini. Itu kelas yang muncul ketika error saja gitu. Jangan lupa beri nama sesuai dengan bagiannya. Lalu dicari di Bootstrap tentang border color. Ada tidak? Nah, ini dia. Cari border ini. Border danger copy. Ctrl C, Ctrl V. Dicoba dulu. Nah, muncul merah-merah. Nah, tinggal kita tambahkan lagi sama mirip di bagian ya di sini di kelas ya. Ctrl C, taruh di text area. Oke, terus kita coba lagi. Nah, sudah selesai. Ini dia. Tadi berarti tahap ketiga dari target kita sudah selesai. Membuat validasi data ketika mau diinput. Yang terakhir yaitu memberikan alert ketika sukses menyimpan data. Alertnya atau pesannya kita akan gunakan dari Sweet Alert saja. Sweet Alert itu yang ini, silahkan dibuka di tab baru, cari saja Sweet Alert. Nah, Sweet Alert ini dia template alert yang akan kita gunakan. Nah, ada macam-macam. Misalkan kita coba. Nah, seperti ini.
Ini yang akan kita gunakan. Ada banyak sekali sebenarnya pilihannya. Nah, ini dia. Ada banyak banget. Tinggal dipilih mau yang mana. Saya akan gunakan yang ini. Nah, gitu. Tadi sweet root-nya di copy dulu. Gini. Ctrl C. Lalu ke sini. Ke indeksnya. Nah, terus lanjut ke bawah, kita bikin div baru atau section baru. Bikin section baru yang mana section itu membungkus atau menandakan sebuah JavaScript. Coba dilihat saya lihat dulu di app. Nah, ini kan kontennya masih satu. Dan ntar ada 2 konten di sini. Gitu. Kita langsung coba aja. Di bawahnya section content, tambahkan lagi sebuah section baru. Gitu ya. Sebuah section baru atau begini saja di dalamnya. Enggak di bawahnya aja. Kita bikin section baru. Section. Nama sectionnya itu JavaScript. Lalu kita tambahkan script. Nah, kita tulis paste di sini Wildfire gitu. Sebentar. Nah, oke, cukup. Kita bikin fungsi dulu, namanya mungkin message sukses. Function message sukses. Gini. Nah, lalu ini dimasukkan ke dalam. Terus dipanggil saja fungsinya langsung di atasnya. Begini. Message sukses. Nah, tutup. Kita tanam dulu CDN sweet alert-nya di dalam script ini. Ketika sweet alert lagi, cari atau klik installation. Nah, ini. Atau copy aja langsung ini semua biar cepat. Ctrl C, gantikan ini. Ctrl V, save, dirapikan. Lalu tambahkan if di sini. If-nya itu ketika session jadi sessionnya sukses ya, kita ganti pakai oke aja biar berbeda. Ketika sessionnya oke, maka muncullah script-script ini gitu sih. Lalu good job-nya biar dinamis diganti pakai session oke. Gini. Berarti di bagian post controller ini suksesnya diganti jadi oke. Biar sama seperti yang di sini nih, session oke gitu. Lalu kita coba hasilnya. Di sini di reload. Oke, title-nya misalkan SpongeBob. Ini lalu submit. Wah, kita coba dulu berarti di
karena belum berhasil itu ada di create ya. Oh iya, tadi jangan lupa dipanggil ke app, berarti ke app lagi sebentar, dipanggil ILJS. ILJS sudah. Lalu coba ke create.py.php, dilihat dulu apakah memang benar sudah tersambung ke database. Nah, ini ID-nya kita ganti dulu. Jadi title, dan kita tambahkan juga name, title. Kita copy langsung aja, Ctrl C, Ctrl V, title-nya diganti konten. Begitu pula yang ini, konten. Lalu dicoba lagi. Tadi SpongeBob. Oke. Nah, ini dia post index not defined. Itu berada di post index not defined, itu berarti error ada di sini. Post index. Katanya post index not defined. Ya benar ya. Di web PHP dia tidak ada post index, adanya post saja. Jadi kita arahkan langsung ke post, atau kita bikin routing baru biar cepat aja. Oke, barusan saya melakukan sedikit perubahan. Di sini tetap post index, yang mana dia akan mengarah ke root post index. Lalu berarti kita langsung ke routingnya, yaitu web PHP. Nah, di sini saya ganti tadi yang aslinya resource, terus saya ganti jadi get aja untuk memudahkan agar tidak pusing, yaitu kita ganti get ya, get. Lalu setelahnya di sini yang tadinya bukan array saya jadikan array lagi. Kemudian setelah dinilai keduanya itu nama dari fungsi yang berada di dalam post controller. Yang kita tujukan dari ketika dituliskan post di atas itu menuju ke kelas index. Kelas index itu ini ada di atas. Nah, di sini kelas index yang dimana dia akan memunculkan post index. Itu post index ini, index.py.php begitu. Terus dengan nama itu ini semua kita beri nama post index. Ini digunakan di post controller, yang mana akan dituliskan di sini post index gitu. Dan di app jangan lupa tadi ya menambahkan JS-nya. Di index itu dituliskan JS-nya di bagian bawah. Kalau saya lihat, mungkin coba ini saya hilangkan. Lalu dilihat hasilnya lagi, di reload ya. Terus tambahkan postingan. Terserah dulu asal. Oke, sudah kembali dan muncul sebuah alert berhasil memasukkan data, yang artinya sudah sesuai ya. Tapi ikonnya ini nggak muncul. Coba kalau kita tambahkan icon ini, kalau nggak salah namanya itu title. Kalau nggak salah. Title itu kemudian gini. Terus, nah di bawah ini icon harusnya.
coba dulu. Tambahkan lagi postingan. Masih asal aja. Submit. Malah nggak muncul ya. Berarti udah biarkan aja seperti tadi. Hasilnya juga sudah bagus. Nah, seperti ini. CS yang mana nanti akan sambung ke app, dipanggil di sini. Lalu di create-nya itu dia cuma ada 2 input, menampilkan error ketika tidak ada. Gitu. Dan hasil akhirnya seperti ini. Untuk percobaan terakhir, tambahkan 1 postingan akhir. Nah, lalu di submit. Kembali ke halaman indeks dengan pesan berhasil masukkan data. Ini suksesnya berarti dihapus lagi. Gitu. Oke, tutup. Gitu ya. Itu dia proses kita menampilkan data, lalu menambahkan data, membuat validasi saat mau input, memberikan alert ketika sukses menyimpan data. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Tentu saja saya mohon maaf atas segala kesalahan di video ini dan berterima kasih lagi kembali atas antusiasnya. Lalu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.